merasa senang diberi kesempatan untuk berkhotbah hari Minggu ini. Saya hendak mengkhotbahkan mengenai Yehuda 1, ya Yehuda atau Yudas ayat 7 ayat berapa yang mulai 7 sampai 17 4 sampai 17, tapi di situ hanya penerangan kalau kita lihat 4 sampai 17. Saya kira semuanya, soalnya solusinya ada di bawahnya. Di terakhir justru sesudah itu baru ada solusinya. Jadi khotbah saya akan berubah daripada khotbah teori pengertian aja ke level pengertian, tapi akan mengubah bahwa itu ada tugas daripada Tuhan yang harus kita lakukan, sehingga seperti sudah dikatakan tadi bahwa kita sesuai dengan Tuhan akan melakukan kehendak Tuhan. Nah, apa saja yang akan kita lakukan? Sebaiknya kita mencatat apa yang diizinkan, apa yang dilarang. Terus kita lihat mengenai diri kita, mengenai kejujuran di dalam hati kita. Ini semua berhubungan dengan hati nurani dan satu sanubari kita. Kita mesti jujur terhadap apakah kita melakukan atau tidak, apa yang tidak dilakukan, kalau yang tidak dilakukan ya berarti kita udah bisa melakukan hal itu dengan baik, ya kita nggak gitu. Tapi kalau kita tidak ada masalah yang nanti kita akan ceritakan, saya kira Yudas atau kitab Yehuda ini sudah sering sekali dibahas di SAS-BS, dan mungkin itu senjata mengenai guru-guru palsu. Saya kira mungkin udah agak bosen kali yang juga. Tapi di sini karena ada orang-orang baru sebenarnya, dan itu juga mencakup perjanjian lama ya, mengenai Bileam, terus mengenai Korah, itu sebenarnya mesti dibahas secara mendalam. Tapi karena saya juga udah menyingkat-nyingkat, waktunya juga panjang, jadi saya nggak terlalu berteori mungkin ke arah banyak pengertian, tapi saya ingin bahwa khotbah ini dilakukan, dan kalau dilakukan tentu kalau ada tugas, ada kesulitan-kesulitan. Nah, catatlah di dalam buku dari itu kesulitan-kesulitan apa yang ada, itu sebenarnya dibahas lagi minggu depan, atau sebenarnya kalau sesuai dengan kitab di Berea itu ya tiap-tiap hari didiskusikan. Ada yang mentornya seperti Sida-Sida dan Sida-Sida dari Ethiopia itu. Bagaimana aku tahu kalau tidak ada yang membimbing dan memberitahukan? Banyak hal yang mesti mentoring sistem gitu. Tuhan Yesus sendiri memakai sistem mentor. Bukan hanya gnostik, kita udah tahu pintar pasti masuk surga, enggak. Kita tahu, kita lakukan kesulitan apa yang ada. Nah, dari situ feedback lagi, dari itu kita berkaca kepada diri kita sendiri. Itu pasti surat ditujukan kepada kita manusia. Khususnya orang yang Kristen di sini, surat-surat mengenai apa yang dilakukan orang-orang Kristen seharusnya terjadi pergeseran-pergeseran yang kalau di dunia tak ada iblis mungkin bisa bagus gitu ini. Tapi kalau udah berpaling, ada tenaga lain yang di luar kita yang memaksa kita itu berbalik lagi ke arah yang lama. Nah, itu selalu begitu, sehingga kita bisa jatuh di dalam, seperti nanti kita lihat contoh-contohnya. Dan juga kita lihat bahwa di dalam hal ini ada beberapa konteks mengenai, saya lihat mengenai kenajisan, saya terjemahkannya mengenai kenajisan, mengenai kesucian, kenajisan, ketaatan, dan juga kita setelah kita mengetahui orang lain bersalah juga, kita jangan keras, jangan seperti orang Farisi melempari batu untuk menghukumnya dengan cara begitu, tapi menasehati dengan kasih sayang ada di itu. Karena kalau kita sendiri nanti yang bersalah, apakah kita mau dilempari batu? Nah, itu jadi kalau dinasehati dengan kasih sayang sehingga berbalik ke arah yang lebih ini, itu kita konsep metanoia sering sekali dibahas, bertobat. Di sini ada juga dari metanoia dibalikin lagi oleh iblis ke arah yang supaya balik lagi. Dia juga pengen agar kita itu tidak berbalik kepada Tuhan melakukan ketaatan, tapi
ada dari konsep ini bahwa dia dilakukan dari ketaatan di sini, dia berbalik ke sini supaya tidak taat. Sebenarnya konsepnya hanya ada dua, taat dan tidak taat. Mengenai tema daripada di Injil hanya ada ketaatan dan ketidaktaatan, semua dari anugerah atau kita melakukan sendiri. Nah inilah jangan kita bosan-bosannya mengenai pembelajarannya ketidaktaatan dan ketaatan, karena sebenarnya itu hanya tugas daripada Allah kepada kita untuk melakukan apa yang kita lakukan supaya ketaatan akan membawa kita daripada ke surga. Kalau kita tidak taat, bertobat dan tidak balik lagi daripada, ya udah kita masuk ke jurang yang neraka itu, seperti nanti Lazarus dan orang kaya itu. Demikian pembukaan saya mengenai itu. Saya akan membacakan mengenai ayatnya ini semua. Kita mulai dari ayat 1, Yehuda atau Yuda 1 ayat 1. Dari Yehuda hamba Yesus Kristus dan saudara Yakub, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasih dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Ayat 2, rahmat, damai, sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Ayat 3, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ayat 4, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Ayat 5, tapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Allah menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Dan bahwa ayat 6, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai kepada penghakiman yang besar. Ayat 7, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota setelahnya, demikian dengan cara yang sama melakukan pencabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Ayat selanjutnya, ayat 8, namun demikian orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah, serta menghujat semua orang yang mulia di surga. Ayat 9, tapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tapi berkata, kiranya Allah mengabdi engkau. Ayat 10, akan tapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak kekal, itulah yang mengakibatkan kebinasan mereka. Ayat 11, celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ayat 12, mereka inilah noda di dalam perjamuan kasihmu, di mana mereka tidak malu-malu melakukan dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan orang yang terak berair yang lalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantu dengan akar-akarnya, dan mereka yang mati sama sekali. Ayat 13, mereka bahkan bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selamanya. Ayat 14 juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Allah datang dengan beribu-ribu orang kudusnya
Ayat 15, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan oleh orang yang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Ayat 16, mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya hidup menuruti hawa nafsunya, tapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Ayat 17, tapi kamu saudara-saudara yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 18, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Ayat 19, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Ayat 20, akan tapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Ayat 21, pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat kita Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ayat 22, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Ayat 24, bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Allah yang Esa Juru Selamat kita Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi dia ada kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Di sini siapa saja yang berperan di dalam ayat-ayat ini, kita lihat bahwa ini Yehuda, ini Allah Bapa. Di sini ada Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Dan di sini ada Roh Kudus. Di sini ada juga Yehuda, mulai Yehuda lah dia atau Yudas. Nah, disampaikan Yudas apa yang akan dinasihati terhadap kita, bahwa di sini ada semua yang itu, ada jemaat-jemaat sebenarnya. Kalau di dalam bahasa, saya lihat ya di dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Arab, Yudas atau Yehuda ini ditujukan untuk seperti Rasul Paulus, Gentile terhadap orang-orang kafir. Tapi di bahasa Yunaninya tidak ada. Coba nanti abis ini bisa dicek kalau nggak ini. Tapi di bahasa Arabnya untuk orang-orang kafir seperti itu. Nah, dari Yudas ini di sini memang kita akan yang aktif di sini yaitu setan di sini. Kita jemaat di sini seperti perempuan, gereja atau jemaat. Di sini wanita. Di sini wanita. Di sini ada lagi beberapa yang kita contohkan mengenai binatang, yaitu ada kita lihat ada kora, kain. Di sini ada bileang. Dan di sini ada kuda juga sih. Kalau dari di sini yang aktif. Terus di sini ada ular juga, setan dan malaikat. Di sini ular ada iblis. Kita lihat beberapa yang aktif. Inilah jadi komplit ya, kita lihat ya di dunia ini. Manusia ada, hewan ada. Kita nge-refer ke kitab Kejadian, penciptaan. Di sini semua di sini ada, tapi itu bukan maksudnya secara harfiah ayamnya ada atau itu untuk melambangkan binatang-binatang. Dan di sini kita adalah di sini. Saya hendak memberikan beberapa
di sini perintah Allah. Perintah Allah itu ada perintah, ada larangan. Kau lihat ada lampu merah ya, di lampu jalan itu lampu merah, ini lampu merah. Di sini ada lampu hijau, ini kuning. Di sini kuning. Nah kita lihat di dalam hal ini nanti beberapa hal mengenai apa yang dilarang. Merah berarti jangan diterobos kalau forbidden. Tapi kalau kita lakukan harus kita lakukan. Hijau kita mesti jalan gitu. Nah nanti apa yang dikatakan di Alkitab, lampu merah atau lampu hijau, tindakan-tindakan kita. Nah kita merefleksikan ke diri kita secara jujur. Apakah kita ada di dalam hal ini? Kita kasih di itu di buku kita mengenai apa yang ada mengenai hidup kita di sana. Apakah kita itu ada yang ditujukan di sini? Kalau ada, kasih tanda di situ. Pakai spidol bisa, pakai pewarna itu stabilo atau apa, dibuat di diary kita. Ini menjadi proyek bagi kita. Resiko tuh ada resikonya. Kalau kita melakukan perintah Allah, kata Allah, kalau kamu melakukan sesuai dengan apa yang aku lakukan, membela nama Tuhan, itu bisa dihina bahkan dibunuh. Resiko ada sesuatu yang paling negatif di dalam yang akan kita mesti tanggung. Nah demikian juga untuk melakukan ketaatan, ada sesuatu hal yang mesti kita lakukan sesuai dengan pengorbanan yang kalau kita mesti taati. Kita mesti lakukan sesuai dengan apa yang negatifnya. Misalnya kalau saya mau menginjil ada perasaan malu, dihina, nah kita mesti kuat menanggung hinaan itu. Seperti yang tadi diolok-olok, misalnya dicemooh, nah kita mesti tahan. Supaya kalau kita nggak tahan, apa jadi sesuatu yang mesti kita tanggung, harga yang harus dibayar itu kalau kita melakukan yang dilakukan di sini. Saya hendak menceritakan mengenai panggilan dulu ya. Di sini ada panggilan. Kalau Tuhan Yesus memanggil kita, banyak orang di dalam pelayanannya tidak menjawab panggilan. Panggilan itu ada sesuatu yang bukan diperintahkan kepada kita, tapi kita berdasarkan hati nurani kita. Tuhan Yesus memanggil kita berbalik daripada arah daripada setan, sehingga berbalik kepada Tuhan. Untuk mendengar panggilan kita, kita kan mesti menjawab. Kalau orang berjanji, misalnya saudara hendak merit, dia memberikan sebuah kata cinta untuk pacarnya. Tentu kata cinta itu kalau disambut dengan kata cinta juga, tentu dia akan menjawab pasangan itu apa yang sehingga menikah. Demikian juga kalau Tuhan akan kawin atau di dalam ini dengan jemaatnya, memberikan cinta, kita juga dipanggil. Apakah panggilan kita sesuai? Kebanyakan orangnya melewatkan kata panggilan. Panggilan adalah sesuatu yang kalau dilakukan itu dengan bukan tekanan. Kita udah tahu resikonya. Seperti begini lah, kalau wanita misalnya dia dia cinta, tahu laki-lakinya itu penganggur, tahu laki-laki itu tukang narkoba, tapi saya demi cintanya dia, saya akan melakukan kawin dengan dia. Nah harga yang harus dibayar nanti kalau dia dipukulin ya mesti dia tahan. Kalau dia nanti nggak bekerja, jangan rewel, ya mesti terima. Nah itu hal-hal seperti itu mesti dikalkulasi. Jangan kita melakukan kalau seperti di Lukas 14, Lukas 14, Lukas 12 mengenai budgeting. Kita mau membangun menara, kita kalkulasi dulu, ini selesai enggak? Kalau kita nggak selesai jangan lakukan. Demikian juga dengan hal-hal yang akan kita lakukan di sini. Kita mengkalkulasi semua apa. Saya kalau melakukan ketaatan di dalam penderitaan saya, sanggup nggak? Kalau nggak sanggup ya jangan menjawab panggilan itu. Banyak orang bilang, oh ya saya ini sanggup, tapi nggak dikalkulasi itunya. Misalnya kayak tadi mungkin diejek nggak tahan, terus atau banyak hal yang di dalam dunia ini menurut Tuhan mungkin kita dikucilkan. Seperti kita berjemaat di kayak begini kan satu kita mau izin nggak didapatkan diskriminasi. Kita kan mesti Ibu Nova bisa jauh-jauh dari sana datang ke sini, itu harga yang dibaus, saya dingin itu kan suatu pengorbanan yang mesti ini. Nah itu yang disebut panggilan. Kalau kita melakukan jawaban terhadap Tuhan panggilan itu,
kita akan melakukan dengan senang hati, walaupun ibaratnya ya masuk ke jurang juga pacaran kalau terhadap yang itu ya ikut aja ke jurang dengan senang hati dan gini. Makan sepiring digubuk berdua, satu piring berdua, dia mau ikuti karena ya dia udah tahu bahwa saya akan menghadapi hal ini. Nah, apakah hal kita seperti itu, kita mesti kalkulasi di dalam mengikuti semua perintah Tuhan. Ada harga yang harus dibayar. Jangan pikir kita udah dibaptis masuk ke surga nggak melakukan itu. Nah, kita sendiri berarti nggak mengajarkan hal-hal yang mesti diajarkan kepada orang. Banyak di anggota jemaat yang disangkanya sesudah dibaptisan tidak usah melakukan apa-apa, saya akan masuk ke surga. Tapi banyak sekali perintah di sini atau larangan, misalnya jangan seperti yang tadi Sodom dan Gomora. Nah, seperti itu. Apakah tahan terhadap melakukan, misalnya orang gay tidak melakukan seksual dengan sesama, nah dia akan menderita, dia pengen kawin dengan orang gay lagi. Makanya banyak orang sekarang yang memperjuangkan perkawinan ke sesama jenis di negara-negara bagian Amerika maupun di Belanda, ada surganya. Nah, seperti kayak begitu. Nah, mereka tentu ada harga yang harus dibayar mengikuti jadi gaya hidup gay atau lesbian. Mereka hidup nanti kalau di dalam persembunyian, tidak ini ya. Demikian juga dengan non-Kristen, kita mengikuti Tuhan juga ada harga yang harus dibayar. Di dunia ini tak ada yang gratis, ke WC juga bayar. Kita mengikuti iblis juga bisa, mesti harus ada yang dibayar juga gitu. Nah, untuk itulah kita mau menganalisis, tapi saya di sini mengenai panggilan dulu. Itu kata kunci, karena banyak pelayanan yang dilakukan tanpa menjawab panggilan ini. Mereka hanya dilakukan menurut perintah-perintah aja. Ya saya kamu gini kamu lakukan, sehingga di dalam pelayanannya tidak sepenuh hati melakukan itu. Bahkan seolah diperintah ya dengan berat, tapi banyak sumut-sumut, banyak hal-hal yang ya jadi akhirnya seperti petugas dengan dibayar dengan gaji aja. Kalau saya bayar kamu melakukan ini, ya udah kayak begitu, ada uang, saya tugas melakukan. Tapi kalau kita melakukan panggilan, kita berkorban lebih banyak, seperti janda miskin itu memberikan 2 peser lebih kaya daripada orang yang memberikan kekayaan itu, penderitaan itu. Nah, itu yang disebut panggilan. Nggak usah diberitahukan, dia akan memberikan bahkan nyawanya sendiri demi itu. Itulah mengenai konsep kata mengenai panggilan. Nanti dipelajari lebih mendalam di rumah mengenai panggilan. Nah, saya akan masuk mulai ke beberapa ayat, tapi karena itu terlalu lama ya, jadi mungkin saya hanya bacakan beberapa ayat. Ini mengenai kitab Yudas. Yudas ini Yehuda itu, kata Yehuda kalau lihat memang di itu garis patrilinealnya ada kitab Kejadian 29 ayat 35 itu. Tapi di Yudas juga, di Yehuda juga, di situ ada mengenai saudara daripada Tuhan Yesus. Itu kita bisa lihat di Matius 13 ayat 55 dengan Markus 6 ayat 3. Kata Yakobus itu di sini adalah soko guru daripada itu, ada di Kisah Rasul 15:13 dengan Galatia 1 ayat 19. Nah, saya mengambil data dari kitab bahasa Syriak ini, ada di Bible Hub, biblehub.com. kalau memang itu ada internetnya gratis, biblehub.com ya. Nah, di situ bisa lihat di itu di situ mengenai interlinear bahasa Syriak ke bahasa Inggris di situ. Karena saya lihat ada di software juga, saya Bibleworks ya, nggak begitu ini itu lebih ya, daripada tidak ada pembanding. Saya penasaran soalnya yang seperti tadi Gentile nggak ada di itu, saya lihat di Bibleworks nggak ada di situ, saya lihat di itu. Nah, untuk itulah call to Gentile yang ada itu. Terus mengenai ini juga, di situ ada kata yang dan kasih keinginan melimpahi kamu, tapi kalau di bahasa Inggris itu multiply. Jadi gini, yang kita lihat yang ikan, 5 ekor ikan itu jadi ribuan, itu multiply. Kalau Allah memberikan kita suatu multiply, jadi yang ada di kita sedikit, tapi kita doakan talenta ataupun ada, nanti Tuhan akan memberikan banyak. Nah, ini konsep itu nggak keluar di sini. Multiply itu jadi kalau kita ke Tuhan ya,
kita punya sedikit apa-apa, nanti begitu didoakan sama Tuhan dan Tuhan setuju apa yang kita akan berikan mengenai hidup kita, talenta kita, nah itu dimultiply. Nah itu multiply-nya apa? Mercy, peace, and life. Nah itu yang ada di ayat itu. Jadi kedamaian, belas kasihan, cinta. Nah itu ada dimultiply, kan bukan kita sendiri yang membuat, aduh saya pengen mengasihi saudara kita dengan usaha sendiri, tapi Tuhan yang memberikan itu. Jadi itu anugerah. Nah itu nggak keluar di bahasa itu, tapi kalau dibilang di sini hanya melimpahi kamu, tapi maksud detailnya nggak jelas gitu kalau saya lihat begitu. Terus ayat 2, saudara-saudara, ayat 2, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Nah di sini keselamatan kita bersama, kalau di bahasa di situ saya lihat ya, dengan ini ada kebutuhan, mengenai kebutuhan keselamatan tuh. Jadi gini, kalau saya lihat ya, penginjil atau yang memberikan warta baik itu juga, kalau dia mempunyai sesuatu tidak dibagikan, dia juga nggak akan selamat, karena itu akan berlawanan dengan hukum. Matius 28 ayat itu, beritakanlah. Kalau dia tidak berita, nah itulah lampu merah pertama. Jadi kalau kita tidak, misalnya keselamatan itu hanya untuk diri kita sendiri, saya pengen selamat kayak sendiri, saya simpan, nggak mau saya kasih, itu juga nggak akan selamat. Nah itu kebutuhan bersama, jadi tiap orang tuh mesti menyelamatkan orang lain juga gitu. Nah di dalam hal ini mengenai kehidupan di sini yang diselamatkan, apa mengenai kehidupan? Nah itu saya lihat di dalam bahasa aslinya tidak keluar gitu maksudnya gitu. Dan di dalam hal ini juga ya, ayat yang selanjutnya saya bacainnya mengenai orang yang jahat ini ya, di ayat 3 saya kumpulkan tentang keselamatan bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihat kamu supaya tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang tadi disampaikan untuk orang-orang kudus. Nah ini memang kalau yang ini. Nah yang tadi aja itu. Nah di sini terus di ayat selanjutnya, sebab ternyata ada seorang tertentu yang masuk menyusup di rumah kamu, yaitu orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Saya baca di itu adalah jadi orang yang melakukan yang jahat, orang yang jahat ya, evil di sini, orang yang jahat. Terus orang yang jahat itu gimana kejahatannya? Dia masuk ke dalam jemaat kita ya, tapi dia juga apa? Dia telah melakukan sesuatu yang telah kalau memakai kata verdict. Verdict itu sesuatu yang di dalam hukuman, kalau di pengadilan atau di keagamaan telah diputuskan sesuai dengan hukum yang tertulis, dan dia dijatuhi hukuman. Karena ini mengenai konsep-konsep mengenai pengadilan ini. Dia ke bawah juga nanti ada lihat beberapa yang melakukan konsep ini. Jadi sesuai enggak dengan hukum. Makanya kita lihat hukum yang kita bacakan gimana, sehingga dia apakah kita ini nanti juga melakukan. Kalau kita saya di kitab Wahyu 20, kita punya kitab kehidupan masing-masing. Makanya saya menulis mesti di itu, kita punya kitab kehidupan. Kalau kita kitab kehidupan kita nggak mau ubah sekarang waktu kita masih hidup, pensil masih pensil, kita bisa hapus, bisa isi sesuai dengan apa yang kita mau. Kita mau jadi orang jahat ya tetap jadi orang jahat, tapi nanti begitu kita mati, game over, terus langsung dibacain di kitab itu ya sesuai dengan itu. Makanya kalau kita robah kitab, coba kita baca. Tapi saya sebenarnya itu ada kitab di Wahyu 20 mengenai kitab kehidupan. Di ayat 12, dan aku melihat orang mati besar dan kecil berdiri di atas tahta, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang mati itu dihakimi menurut perbuatan mereka. Nah kalau kita baca di sini, kalau kita tidak merubah kitab kehidupan kita, kalau kita masih hidup, bisa kita rubah kehidupan kita
dengan kesempatan yang ada sekarang, yaitu kita merubah yang apa yang nanti yang lampu merah jangan dilanggar, lampu hijau mesti kita maju. Kalau ini sesuai dengan kita, makanya saya bilang tulislah buku diary mengenai ini. Nanti kejujuran kita nggak akan kita bisa bodoh. Sekarang kita bisa bodoh-bodohi orang di depan kita. Saya tidak melakukan ini, saya tidak. Tapi kalau nanti udah di depan majelis hakim itu, Allah yang nanti akan menentukan, Tuhan Yesus kita ini. Buku itu kita ngambil, saya tidak melakukan itu, nggak bisa itu. Nah makanya saya bilang tulislah buku itu, diary itu, supaya kita udah serius nih, kita seriusnya menghadapi hidup. Rubahlah kitab kehidupan kita ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kita menganalisis ini semua. Saya nggak terlalu banyak ke pengertian, karena banyak konsep yang daripada itu belum tentu kita mengerti. Contohnya mengenai Mesias. Mesias itu waktu Tuhan Yesus sudah mengajarkan konsep mengenai Mesias, juru selamat apa di kitab itu. Tapi baru ketahuan di Kisah Rasul pasal 1, baru dia tahu bahwa yang dimaksud Mesias itu bukan raja nanti yang akan menggantikan Makabe, nanti Wangsa, Smonea, mereka, Tuhan Yesus akan menguasai dunia seperti itu. Bukan konsep. Baru setelah mereka melakukan, mereka sadar bahwa itu salah benarnya, itu bukan. Jadi jangan sampai kita belajar sampai mati, baru mengerti, baru kita melangkah. Nah waktu kita game over di kitab kehidupannya itu, kita tidak melakukan, nanti nol sama sekali PR kita. Jadi mulai dari sekarang, kalau menurut saya, setelah saya pikir mengenai konsep ini, saya ada beberapa yang di sini, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita bayar, itu bisa nanti saya, tapi belum mendapatkan format yang bagus gitu mengenai ini. Daftar-daftar yang harus dilakukan tiap hari, analisis kita mengenai kehidupan kita, mengenai, saya ada beberapa, saya kayak ini diary kayak begini ya, tugas daripada Tuhan. Kita analisis mengenai manajemen waktu kita, berapa jam dari kita. Saya baca di penyelidikan mengenai pemakaian waktu belajar kita di Amerika ya, di data ternyata 80% di Amerika yang 1.200 orang ya tidak belajar mengenai firman Tuhan. Nah kita belum mencapai level mengerti, dan kita mencapai level melakukan. Kalau kita hanya mencapai level membaca aja itu, nah udah membaca juga tidak melakukan kitab kehidupan, nanti kita di verdict, di judge sama Tuhan. Mana PR-mu ini? Pelanggaran banyak, melakukan tidak nol. Nah kita gimana? Sebenarnya supaya kita itu melakukan itu, makanya saya anjurkan kalau kita baca ayat, kita bikinlah itu seperti kitab kehidupan kita sendiri. Hapuslah segala sesuatu. Makanya saya bilang, nanti kalau ada yang merah ditulis di sini, ditulislah kita jujur mengenai ini terjadi nggak pada hati nurani. Karena kalau di hadapan kita mungkin ya, kalau mungkin malu atau gimana. Saya karena ini memang kalau di kehidupan Tuhan Yesus kan itu terbuka semua, makanya tapi di kita ini karena gerejanya nggak kekurangan terbuka. Entah ini kalau di kita ya terbuka, dihakimi, dan kamu akan seperti orang Farisi itu. Kalau kita salah, sebenarnya justru mesti dibuka dan diperbaiki supaya apa? Kitab kehidupan kita Wahyu 20 itu bisa kita hapus gitu, yang menjadi saya ini Sodom dan Gomora misalnya, saya melakukan ini, sekarang saya nggak mau melakukannya lagi, saya mau buang ini, saya hapus ini, sehingga saya menjadi orang yang secara seksnya saya libat atau kayak gitu. Ini kan mesti ada perubahan nih kita kesini. Nah kita mesti melakukan PR-PR ini. Makanya saya sekarang nggak terlalu mengandalkan banyak pengertian terhadap hal pengetahuan, karena banyak hal juga yang rasul-rasul Paulus sesudah mati baru tahu maksudnya ini, tahu maksudnya ini. Nggak semua dia mengerti langsung ini gitu. Mesti teori dan praktek kita bere juga dianjurkan. Setelah itu ya ini benar, iya ini benar. Nah baru sesudah itu praktek dan teori itu mesti ada gitu. Nah kita terlalu, maaf ya, selama ini kita mementingkan ke pengetahuan aja, ke prakteknya kurang. Makanya saya menganjurkan kalau baca Alkitab sekarang, punyalah diary di dalam hidup kita ini. Apa yang ada di dalam hal ini nanti kita ini dihapuskan. Kalau nggak melakukan, dilakukan, ya itu.
Nah, kita kembali lagi ke ayat yang tadi, ke Yudas. Karena ini banyak ya, maaf ya. Ini ada orang tertentu yang telah masuk menyusup di tengah kamu seperti orang yang telah kamu ditentukan untuk dihukum. Jadi di sini bukan telah ditentukan untuk dihukum, tapi dia telah melanggar firman. Tapi karena verdiknya itu, jadi kalau orang udah terbukti sesuai dengan hukum di pengadilan mencuri, ya diputuskan hukum berapa bulan mencuri. Nah itulah. Tapi di sini kan telah ditentukan, oh misalnya si A itu udah pasti jahat, pastilah dia ini, nggak begitu. Berarti itu di dalam Tuhan nggak ada ketidakadilan gitu, kalau menurut saya. Mereka ada orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia untuk menyelampaskan hawa nafsu dan yang menyangkal satu-satunya. Dan itu disangka kalau yang ini memang deny, menyangkal daripada penguasa, yaitu Allah. Nah di ayat selanjutnya, tapi jadi penyangkal. Jadi di sini kita di sini menyangkal Allah, menyangkal Tuhan Yesus sebagai Kristus. Ini ada lampu merah ya. Nah kita larang ini, jangan menyangkal tapi mengakui, supaya kita jangan masuk ke wahyu gitu. Nah inilah, kita sering menyangkal nggak gitu di dalam diri kita, salah satu contohnya. Terus di situ, supaya kamu tetap berjuang mempertahankan iman. Kita berjuang nggak mempertahankan iman kita? Nah itu suatu perintah iman. Iman juga kan ini dengan menyangkal iman juga, kita mengakui iman atau mempertahankan. Kalau kita menyangkal iman, kita kalau udah masuk menyangkal, berarti kita balik lagi ke arah iblis ini. Iblis ini Allah. Nah kita akan balik lagi ke sini, selalu berbuat, pendulum itu berbalik ke sini gitu. Terus ada tenaga-tenaga yang iblis bekerja di situ, dan Tuhan juga bekerja di situ. Tergantung kita pilihannya mana yang akan kita lakukan, yang untuk melampiaskan hawa nafsu mereka yang menyangka satunya daripada Tuhan kita. Ayat 5, tapi sekali kamu telah mengetahui semua itu, walaupun udah tahu, nah berarti orang yang tahu juga belum tentu bisa melakukan. Karena kalau pendulum ini telah dia tahu tapi dia kesini, bisa juga berarti dia dinasihati lagi satu kali lagi di sini, bahwa kamu telah mengetahui tapi tidak makan lagi. Aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Kalau saya lihat ini udah diselamatkan kok hilang lagi. Tapi kalau saya lihat di sana ya, itu memakai bahasa Aramnya dipindahkan itu. Nah sesudah dipindahkan, dia yang kedua kali dia memberitahu itu. Nah kan berbeda ini. Kalau yang di sini kan artinya aku ingin mengingatkan kamu memang menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Tapi kalau di sini memindahkan. Terus di ayat bawahnya, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya, udah hidup dibinasakan gitu. Nah itu memindahkan. Nah ini itu kan, kalau jadi kan udah hidup dimatikan lagi, masa begitu? Jadi yang udah dipindahkan, nah kalau dia kedua kali diperingati tidak ini, nah baru itu kan. Nah ini kan itu diperingati juga mereka itu, sering kali mereka diperingati, bukan satu kali, sering banyak hal mereka diperingati mengenai ini. Namun sekali lagi yang membinasakan yang tidak percaya, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan. Kalau saya lihat di bahasa aslinya itu membuang way of life. Way of life itu ada dua kalau saya lihat di kamus itu. Satu tatanan daripada nilai, satu daripada attitude. Attitude itu sikap daripada di dalam, kalau dia melakukan sesuatu. Malaikat kan ada roh. Kalau roh dia pasti, Tuhan ada roh, Allah ada roh. Jadi pasti mereka itu saling melihat, bisa melihat. Kalau kita tidak bisa melihat roh, dunia roh, karena kita manusia mempunyai tubuh. Nggak ada sejak kita dibuang daripada di tanah Eden, tidak lagi makin kesini
Allah hanya menampakkan kepada nabi-nabi yang dekat saja. Jadi kalau hubungan kita dengan dekat dengan Allah, ya kita bisa dekat dengan Allah gitu. Walaupun secara iman kita tidak melihat, tapi dia ada gitu. Nah, pencarian kita inilah di padang gurun inilah. Apakah kita tersesat mendapatkan mencari Tuhan atau mencari pada setan? Kalau kita tersesat di padang gurun 40 tahun dan kita tidak sungguh-sungguh, pasti kita hilang itu. Artinya apa? Bahwa kita mesti melakukan itu sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada di sini. Kalau kita kompasnya, wah nggak punya kompas di padang gurun. Ini kan fata morgana, oh soal air ada air. Di sini kita nggak tahu arah utara selatannya. Kita pasti diputar-putar, tersesat, nggak akan keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, nggak bisa masuk ke sini. Kalau bisa kita ada di sini, itu kita lihat soal ada air di gunung maupun di mana juga kayak begitu. Demikian. Jadi saya lihat mereka malaikat di sini telah membuang daripada nilai-nilai yang ada di situ. Jadi yang moral-moralnya mesti tinggi, mereka tidak bermoral. Mereka tahu di sini dengan sengaja membuang hal itu. Nah itu kalau lihat saya di dalam bahasa Aramnya itu ya seperti itu gitu, kelihatan gitu. Nah, di dalam dunia kekelaman soal penghakiman pada hari besar nanti kiamat mereka akan dihadiri. Demikian juga nah ini malaikat, iblis semua nanti akan dihadiri ya sekarang mereka. Tapi kalau bedanya kita dengan ini, kalau mereka udah game over, udah buku kehidupannya udah nggak bisa dirubah lagi, tapi diberi kebebasan. Kalau kita diberi buku kehidupan, jadi selama kita hidup yang tadi masih bisa kita robahlah. Makanya jangan berlena-lena, selama ini kita hidup ini, saya puaskan diri saya. Ya nggak jahat sih, misalnya saya melakukan misalnya hobi saya atau kesenangan saya lakukan sepuas-puasnya hati saya. Kalau nanti saya kaya, saya keliling dunia, terus saya asal nanti cucu saya punya anak, punya kawin, udah saya bahagia. Padahal buku kehidupannya nggak diutak-atik di itu. Nanti ketuk palu ya udah terima nasib aja gitu. Nah untuk itulah kita fokus kepada apa yang di sini diajarkan. Janganlah seperti malaikat di sini juga meninggalkan moralitas seperti yang di sini. Ini terjadi lagi di sini, malaikat di sini melakukan lampu merah lagi. Ini malaikat. Kita janganlah meninggalkan hal-hal kebebasan yang telah diberikan kepada Allah untuk dilakukan, meninggalkan moralitas kita. Itu kembali ke arah kesucian, karena kenajisan itu, konsep kenajisan yang saya bilang ini selalu menilai ini antara najis suci dan najis suci. Ini di sini penuh di sini mengenai kenajisan, di sini mengenai kesucian, yaitu mengenai keharam atau tidak haramnya itu. Kita lanjutkan ke ayat selanjutnya, sama seperti Sodom dan Gomora dan ini juga mengenai seks juga. Apakah kita mau meninggalkan seks dan ini kesucian sebagai laki-laki, perempuan itu tetap aja kita mesti melakukan ini. Mau mana yang mau? Kalau kita melakukan seks secara bebas enak, memang sesaat, paling berapa ini mungkin sebentar. Tapi nanti kalau kita game over, besoknya pas game over, ya buku kehidupan nggak bisa belum bertobat. Nah kita kan mesti hal jangka pendek yang kita lakukan untuk digantikan dengan hal jangka panjang. Kalau kita jangka panjang hidup di surga, kalau kita melakukan hal jangka pendek, pikirkanlah beribu-ribu kali untuk menggantikan hal-hal yang jangka pendek dengan hal-hal jangka panjang. Karena tugas daripada iblis itu menggantikan jangka pendek dengan jangka panjang. Semua itu kesenangan, ini instan semua dia berikan. Misalnya saya mencuri, sesaat saya dapat uang langsung ini. Tapi kalau kita bekerja, carilah sebagai orang pekerja dengan berkeringat. Seperti Bu Nova bangun jam 4 pagi itu udah dingin-dingin terus ke pasar cari itu. Nah itu, tapi kalau orang males, saya hanya nggak mau kerja, saya udah mencopet aja, merampok, membunuh di pinggir atau itu. Saya dapat cepat kaya, atau saya pengen cepat kaya ya saya
nyegik atau minta ke iblis kekayaan nanti dibayar. Semua kan ada jangka pendek jangka panjang. Nah harga yang dibayar itu kita harus tahan menderita, itu yang tadi saya bilang. Ke Tuhan mesti lewat jalan-jalan penderitaan. Di sini jalurnya penderitaan semua. Coba kita lihat di sini. Ada hal yang enak nggak? Di sini hal lihat penderitaan banyak yang mesti kita tahan gitu. Demikian juga kita lihat kepuasan yang tak wajar itu kan kepuasan sesaat dan dilakukan hanya melakukan untuk keinginan yang sebenarnya ada keinginan manusia, tapi memang Alkitab memberikan kepada kita bukan hanya di surga aja itu, tapi kehidupan kita akan lebih baik di dunia ini kalau kita melakukan banyak hal yang banyak gunanya untuk dilakukan. Misalnya gini, kalau kita pengen sesaat terus ketangkep masuk penjara, udah gitu nangis-nangis, wah seperti lihat yang diwawancarai nangis bawang atau itu di TV lihat udah kayak gitu, wah saya bertobat lah makan ini, semua selalu diwawancarai artis-artis kayak begitu, tapi terulang lagi. Nah mereka masuk dalam penjara, coba kita bayangkan di penjara itu nggak enak. Misalnya kita pengen makan yang enak juga mesti nyogok. Kita pengen apa sesuatu, handphone nggak ada. Apalagi kalau orang yang udah tergantung sama BB, satu hari nggak lewat BB gimana itu. Nah sangat-sangat menderita itu di dalam ini. Jadi bukan hanya ini, itu buku manual yang sangat baik untuk kehidupan kita menurut saya. Jadi banyak hal yang nggak perlu kita masuk lubang di situ. Kalau kita baca di Alkitab udah ada nasihat-nasihat yang seperti itu. Ya kasus perceraian, nanti anaknya ini, banyak hal yang buat kita pikirkan. Tuhan telah memberikan banyak hal yang baik bagi kita, tapi kita karena terbatas umurnya dan pikirannya, banyak yang belum gitu. Tapi kita belum sampai kepikiran gitu. Sesudah kita lakukan banyak hal yang nanti kita merasakan gunanya gitu. Terus di ayat sebelumnya peringatan menanggung sisaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Ya hal-hal seperti Sodom dan Gomora. Namun demikian Sodom dan Gomora hanya beberapa orang yang selamat di itu. Abraham bilang ke Allah, hanya nawar dari 150, terus berapa orang. Kayaknya yang selamat kan sedikit gitu. Lot dan istrinya dan anaknya. Istrinya juga udah dalam perjalanan gak selamat juga gitu, keluarga Abraham. Nah itu berarti membuktikan bahwa di dalam hal ini banyak hal yang orang mengingini ketidaktaatan. Tapi penghulu malaikat Mikael ke dalam suatu persidangan bertingkah dengan mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis dengan kata-kata hujanan, tapi berkata kiranya. Jadi walaupun waktu malaikat mempunyai suatu kuasa yang besar, iblis dan Mikael, tapi sopan santun. Nah kita kalau di dalam bicara juga, di dalam menghakimi saudara, kita nggak punya power seperti mereka, Mikael dan itu. Apakah di sini Mikael memberikan contoh mengenai omongan yang sopan walaupun emosi? Nah kita juga mesti belajar. Apakah di dalam nanti kita melihat di dalam penasehatan itu mau seperti itu atau seperti nanti orang-orang Farisi gitu, maunya lempar batu, terus maunya ya hal-hal kekerasan yang dilakukan. Aneh, kehidupan beragama tapi memakai kekerasan, itu fenomena. Kalau kita bilang kasih tapi kita melakukan hal-hal yang enggak itu, nah kita sendiri di sini untuk diri kita sendiri. Apakah kita itu, kalau kita bisa menjadi orang yang sopan, ya bisa itu, karena itu juga merupakan suatu perintah di sini. Keteladanan daripada Mikael di dalam hal itu penghulu ini. Ayat 10, akan tapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru mereka ketahui dengan naruhnya seperti binatang yang tidak berakal. Di sini binatang yang tidak berakal, saya lihat kata dam itu binatang, itu dam, yang tidak berakal dam seperti. Tapi saya lihat ya di kamus itu ada juga dia tidak berbicara gitu. Karena saya lihat ini ironis dengan Bileam, saya lihat ya. Ironisnya Bileam gini. Bileam dia kan disuruh menghujatkan orang Israel, tapi waktu dia naik ke keledai, kalau dia lewat keledainya dia lihat di situ kalau lewat itu ada pedang, mati dia.
Terus udah gitu keadaannya bisa dibuka sama Tuhan, bisa bicara. Sekarang manusia mesti bisa bicara, dia diam itu kalau di bahasa asli. Tapi Bileam itu malah dinasihatin sama ini, dinasihatin sama keledainya. Kan itu ironis sekali. Demikian saya lihat ya mengenai keledai ini. Dan ini ada untuk menasihati mengenai hal yang ironis. Manusia seharusnya tidak mengetahui apa yang dilakukan, dia mestinya diam. Tapi malah dia bicara sesuatu yang tidak dia ketahui gitu. Jadi memalukan di sini. Maksudnya jadi begitu kalau saya lihat ya. Kadang-kadang Tuhan memberikan ironi-ironi kepada kita yang masa binatang aja kau bisa, kamu sebagai manusia lebih dari itu, diberi itu, mestinya kemampuannya lebih daripada kan tingkatannya seperti kita, tapi melakukan sesuatu yang binatang yang gak bisa lakukan, bisa binatang, kita gak bisa gitu, maksudnya supaya malu gitu. Nah dengan hal-hal yang tadi dibilang itu gitu, hal-hal menghujat, omongan mesti dijaga seperti itu, kayak begitu. Nah apakah kita, nah itu suatu ini juga suatu simbol-simbol yang kalau saya lihat begitu gitu arti daripada damnya itu. Ya itu pendapat saya gitu. Kalau yang diterjemahkan di sini tidak berakal gitu. Tapi menurut saya ya begitu gitu, sindiran kalau menurut saya. Ayat 10, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Nah itulah. Ayat 11, celaka mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri dalam kesesatan. Nah kembali di sini ke dalam kesesatan. Sesat taat gitu. Dan upah mereka di situlah seperti Korah. Korah di sini adalah dia membangkang terhadap Musa. Kamu jadi pemimpin, aku lah yang jadi pemimpin. Akhirnya Korah dengan gengnya itu masuk ke tanah, dihisap oleh itu, karena membuktikan bahwa di situ dia salah, dia membangkang terhadap pemimpin. Nah itu pembangkangan. Kalau kita melakukan hal pembangkangan, nanti kita juga akan seperti itu, akan dihukum Tuhan. Tapi kita kan diberikan kitab kehidupan, masih bisa di tip X, masih bisa dihapus. Kita hapuslah itu. Kalau nanti kita udah jadi tinta merah yang udah dicap, udah disegel, udah game over, mau ditangisi darah juga tetap aja. Makanya Lazarus dengan orang itu ngomong, aduh aku bilang orang yang kaya itu coba datanglah ke bumi lah, kasih tahu saudara-saudara saya supaya jangan melakukan. Karena kalau udah game over seperti itu, buku kehidupan jangan dilakukan. Semua seperti hal ini. Korah, terus itu ayat 12, inilah noda dalam perjamuan kasih. Maksudnya ini mengenai haram. Jadi hal-hal yang kesucian itu mesti bersih, clean itu, murni itu. Di dalam hal ini, inilah di dalam hal ini mengenai perjamuan makan. Perjamuan makan itu kalau ada hal-hal yang selalu di dalam hal perayaan di dalam Tuhan ya, kalau kita lihat ya, selalu itu ada perjamuan. Kita lihat ya, kita melakukan perjamuan itu ada pengajaran. Nah kalau di dalam itu pengajaran itu ada raginya, ada hal yang haramnya. Nah itu yang tidak Tuhan sukai. Tubuh kita juga ini, kalau ini di sini kita melakukan hal yang di sini tadi itu. Nah itulah yang disebut mengenai kesucian dan kemurnian dan kekotoran, kenajisan. Yang di sini dilambangkan mementingkan diri, membagaikan awan yang tak berair. Mereka bagaikan pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, bahkan katanya akar-akarnya dicabut. Ayat 12, mereka bagaikan ombak laut yang ganas yang menumbuhkan keaiban mereka. Mereka bagaikan bintang-bintang yang telah tersedia. Inilah yang disebut simbol-simbol yang melambangkan itu. Ayat 14, juga tentang mereka Henok keturunan ketujuh telah berbuat, kata sesungguhnya Allah datang dengan beribu orang di kudusnya, hendak menghakimi orang semua yang menjatuhkan hukuman atas. Dan kita lihat semua ini mengenai kata-kata niska. Jadi mulut juga mesti dijaga. Yang ini kita mulut kita itu, bibir kita itu, hati-hatilah ini. Kita akan melakukan sesuatu yang lampu merah ini, atau di sini itu dilarang kata-kata yang ini.
mulut kita mesti dijaga. Terus sudah itu di bawahnya hendak makini perbuatan-perbuatan fasik yang seperti seks dan semuanya itu tangan kita semua mesti kita jaga, kita kontrol sesuai dengan ini. Kalau tidak kita di komputer, maksudnya kita mau melakukan sesuatu udah nggak kekontrol lagi, ada virus nih. Nah itulah seperti ini, kita pengen tidak melakukan hal-hal itu tapi apa daya, mulut kita itu langsung keluar seperti tak terkontrol. Nah itulah berarti ada yang berkuasa yang nggak benar di dalam diri kita, itu iblis lah yang itu. Kalau komputer udah ada virusnya, kita mau apa udah dikendalikan di sono, mau kita gimanain juga komputernya tetap aja sesuai dengan yang di sono. Demikian juga kita, kalau kita nggak punya kuasa di dalam hal ini, saya pengen jadi orang baik atau orang yang taat menurut kehendak saya melakukan mengenai kebenaran saya sendiri, saya nggak butuh bantuan Tuhan. Setelah saya tahu mengenai ini akan saya lakukan tanpa bantuan Tuhan, nggak akan bisa, karena akan nanti kesombongan di hadapan Tuhan. Pasti nanti seperti Tuhan Yesus, semua akan bisa dilakukan dari kita perjanjian lama, semua akan dilakukan, ya dia jadi Mesias juga, bisa nggak itu? Kita lihat nabi-nabi juga banyak kekurangannya. Nah untuk itulah pasti kita juga itu udah dibantu oleh Roh Kudus, apalagi kita sendiri pasti akan mengalami hambatan yang itu. Menurut hipotesis saya seperti itu mengenai ini. Terus mereka orang yang menggerutu mengeluh mulut lagi di sini. Kalau kita nggak bisa mengontrol mulut, ya akan itu, dan hidup menurut hawa nafsu, keinginan sesuai. Nah inilah kalau kita pengen sesuatu di dalam puasa di Matius pasal 4. Saya puasa terhadap apa? Terhadap kekuasaan, terhadap uang, terhadap wanita, terhadap sesuatu untuk menjaga kesucian. Kan itu berat bagi kita. Puasa itu enak emangnya. Kan ada rasa sakit itu, aduh saya nggak makan nih, nggak ini. Nah itu menahan hal-hal itu dalam pelayanan itu sangat menjadikan penting di dalam pelayanan orang Kristen. Kalau kita nggak tahan di dalam hal puasanya yang terhadap hal-hal yang dilakukan mengenai keinginan kita, nah disitulah kita akan menjadi sekutu iblis. Di situ juga dia 17, tapi kamu saudara-saudara yang kekasih, ingat akan yang aku dahulu katakan kepada kamu oleh rasul-rasul. Jadi rasul-rasul juga memberi nasihat. Di sini ada rasul-rasul juga memberi nasihat. Ini rasul-rasul dulu. Terus ayat 18, sebab mereka telah mengatakan supaya kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu mereka. Jadi yang mengejek itu, kalau kita diejek oleh pengejek itu, misalnya maaf ya, ada orang misalnya, aduh kurusnya kayak ini, kayak tiang listrik gitu, kan sakit, ditahan walaupun dia ini mah bukan gemeli gitu, atau yang gemuk maksudnya ini saya pokoknya ada yang diejek. Kita kan ada kelemahan, ada giginya atau rambutnya, mungkin rambut saya aja gitu, aduh kamu ubahnya udah banyak sekali, itu kan menyakitkan. Nah kita tuh untuk Tuhan, ikuti Tuhan tuh mesti tahan di dalam hal menahan hal itu, ejekan-ejekan itu kan mesti menanggung juga, ini harga yang harus dibayar, hati kita sakit gitu. Nah ini juga termasuk kita di dalam hal melakukan itu supaya hati kita itu tetap gembira, rejoice, dan tadi yang ada cinta, ada kedamaian, jangan terpengaruh ada hal-hal seperti itu. Ayat 19, maka ada pemecah belah yang keinginan dunia yang hidup tanpa Roh Kudus. Nah inilah, kalau orang hidup tanpa Roh Kudus, nggak ada Allah di sini. Saya lihat burung merpati di sini nggak punya Roh Kudus, di sinilah kita nggak punya Roh Kudus kalau kita hidup. Nah oleh ayat sebelahnya bawahnya, akan tapi kamu suatu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci, dan berdoa di dalam Roh Kudus. Ini berdoa dengan Roh Kudus, ini berdoa berdoa mulut, pikiran, hati, ini kita tangan juga tidak melakukan konsentrasi, tidak melakukan sesuatu untuk berdoa kayak begitu. Terus di sini ayat, makanya kalau kita nggak percaya Roh Kudus, kita berdoa tanpa Roh Kudus, saya berat untuk melawan ayat ini, ayat dimana yang nggak ada Roh Kudus dan berdoa dan hidup tanpa Roh Kudus. Kalau kita nggak percaya mengenai Roh Kudus, nah itulah nanti kita masuk ke dalam jaringan yang di sini, grup yang ini gitu.
pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api-api. Di situ saya lihat itu merenggut api itu siap merenggut kita neraka itu. Kalau kita nggak ditarik lagi, kita ngebantu tolong orang itu, makanya kalau kita nggak nasihati orang, udah tahu dia bisa berdosa. Wah, kamu mah orang berdosa mesti dihukum mati. Nah, seperti orang yang berzina itu, bukan dinasihati, ayolah kamu merubah hidup kamu. Kalau kita mesti sabar 70 kali 7 menasihati orang yang bersalah walaupun terhadap kita. Jangan kita kamu mesti mati karena kamu bersalah gini-gini. Nah, inilah api udah siap di sini karena ada api itu menarik orang supaya mau masuk nanti ke neraka. Itu ada gaya-gayanya di sini. Kita tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka. Terus ayat 20, bagi dia yang berkuasa, ayat 24, menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kemuliaan di hadapan kemuliaan. Berarti ada kuasa daripada Allah sebagai anugerah supaya kita jangan melewati daripada cobaan tersebut. Ayat 25, Allah yang esa juru selamat kita Yesus Kristus, bagi dia kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa, kemuliaan. Jadi memuji doksologi itu memuliakan Allah di sini. Ini memuliakan Allah. Di sini kita harus lakukan, di sini kita jangan lakukan seperti Sodom dan Gomora, menyangkal dan sebagainya. Nah, inilah hal seperti itulah kita catat. Nah, sekarang kita introspeksi di dalam diri kita. Apakah di sini ada yang ini, tiap orang kan berbeda-beda ini. Nah, kita lah mesti kalau yang hijau mesti kita melakukan yang memuliakan Allah. Yang tadi memalu, jangan itu muliakan Allah. Terus kalau enggak berdoa ya berdoa dengan Roh Kudus. Kalau kita sering menyangka, walaupun kita percaya iman, tapi banyak hal sering kita menyangka Allah, kemuliaan Allah. Contohnya misalnya saya udah males, sakit saya ini, saya nggak percaya kepada Tuhan. Saya udah males, nggak mau kepada Tuhan lagi. Tuhan itu kayaknya udah nggak ada, hilang dari itu. Sebenarnya kamu percaya nggak? Percaya, tapi dalam perbuatan kita menyangka hal itu gitu. Banyak hal yang kita lakukan seperti itu. Kalau kita refleksi, makanya kita tulis tanggal berapa kita lakukan, ada kesulitan ini, kita minta bantuan Allah, dan kita juga dengan saudara-saudara sharing mengenai hal ini. Apakah ada hal yang dilakukan seperti hal-hal ini, atau yang mesti tidak dilakukan, mesti dilakukan merah tapi tidak maju kalau motor, nanti ngalangin yang ini. Tapi kalau mesti yang merah kita langgar gitu. Nah, itu hal-hal yang terjadi di dalam hal ini. Ya, itulah sementara sampai di sini mengenai kitab jurnal. Saya belum itu. Nanti kalau saya udah menemukan itu, saya akan sharing juga. Tapi harga yang harus dibayar ya kita mesti melakukan. Di sini ada penderitaan dan di sini ada kesenangan sesaat. Di sini mana yang mesti kita pilih? Kesenangan sesaat atau di sini kita penderitaan salibnya itu. Karena di sini semua dibahas mengenai itu. Nah, di dalam hal ini kita ada kebebasan. Tapi kalau kita menginginkan kitab kehidupan kita lulus daripada ujian, nah itulah ini yang mesti dilakukan. Ini yang merah, yang nggak dilakukan dihapus dari sini. Ini mesti dihapus saya tapi menghapus gitu. Yang ini ya mesti kita lakukan supaya konten kita 100 atau ya baiklah dari lagi gitu. Itulah mungkin mengenai sharing saya, semoga ini berguna bagi kita.